Halo sahabat, kali ini saya akan membacakan sebuah kisah menarik pengalaman hidup oleh seorang narapidana. Ya, saat itu aku ketemu dengan seorang narapidana ini di sebuah lembaga pemasyarakatan atau lapas di kota Tegal. Seorang ini gayanya gundah gundala, masih menyimpan persoalan. Ketika aku melakukan pelatihan menulis di dalam LP, saya melihat semua warga penghuni lapas atau lembaga pemasyarakatan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Akhirnya non-government organization atau LSM yang kerjasama dengan Kalapas memberikan pelatihan bagaimana cara dan teknik menulis mengisi waktu luang yang begitu panjang. Ya, penantian yang menjemukan, hari-hari dilaluinya dengan hampa dan kosong. Para penghuni lapas satu persatu mengeluh, dan saya datang pada saat itu memberi pulpen dan buku. Ada sekitar 40-an yang satu ruangan saya ajak untuk belajar menulis. Bahkan ada seorang anggota lapas yang marah, bahkan dibuang kertas dan pulpennya. Sempat kaget aku juga melihat perilaku anak-anak ini, karena mereka menganggapan untuk apa menulis, toh aku telah dipenjara. Penjara penantian sudah menjalani hampir 4 tahun. Dia menunggu sampai kapan dibebaskan. Ketemulah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pertemuan ketiga baru ada salah seorang menulis hasil tulisannya seorang narapidana yang mengaku pengakuan sang narapidana. Sahabat, akan saya bacakan kisah ini yang menarik sebagai evaluasi tentang perenungan mengapa dia sampai di penjara. Kisahnya begini. Lewat coretan ini aku curahkan semua unek-unek dari isi hatiku yang galau, terpuruk dan sakit hati. Surat ini aku tujukan kepada mereka yang telah menghancurkan namaku dan telah menghancurkan hidupku dan terasa menzolimiku, hingga aku jadi begini, terdampar di lembaga pemasyarakatan. Hidupku yang sia-sia di tempat ini. Surat ini untuk wartawan. Bombastis beritamu, laku keras koran pasti begitu. Kantormu pun tentu syarat dengan rupiah. Oke, itu sah-sah saja. Tapi jika jual beli beritamu, jadi kaya gembus aja. Jual beli gorengan, dan bahkan tidak jarang ditambah sedikit saus sesuai selera pemesan. Demikian dia telah menuduh seorang wartawan yang mencampakkan lewat tulisan-tulisan. Saya lanjutkan tulisannya. Jangan berpikir kami tidak tahu dari mana sumber beritamu. Jangan berpikir kami tidak tahu bagaimana caranya kalian dapat berita itu. Oh ya, aku lupa. Bukan pemikir, pun kamu pedagang. Kalian wartawan tentu sangat paham. Pelan namun pasti berita menggiring opini. Namun sayang tergantung siapa tuan majikan, bukan berdasarkan nurani dan fakta. Oke, itu sah-sah saja. Tapi jika berita itu bohong, sadarkan kalian, wahai wartawan, bahwa berita bohong itu fitnah. Mari kita renungkan apa itu fitnah. Maka kita ambil Alkitab di dalam urutan kata Nabi. What is the meaning Nabi itu? Fitnah, apakah betul ada fitnah? Lalu dia menulis, kenapa kalian wartawan tidak melakukan cross check? Serendah dan sehingga itukah aku sehingga aku dipenjara? Serendah itukah tulisanmu, wahai wartawan, sehingga aku sekarang terperosok di penjara bertahun-tahun lamanya? Kalian tulis di koran itu hingga kami tidak bisa mengcounter berita bohong yang kalian tulis, karena kami tidak bisa diberi kesempatan untuk membela diri. Bertahun-tahun kami menanggung malu. Sampai hari ini, detik ini, aku masih di penjara. Menggiring opini publik
memvonis kami si manusia bejat sebelum vonis sesungguhnya terjadi. Wahai wartawan yang menulis kasusku, seharusnya tidak boleh dipisahkan dari kamera atau tustel, karena seharusnya wartawan perlu belajar dari kamera yang merekam, memotret kejadian apa adanya, tidak sepotong-sepotong. Wahai kalian wartawan, marilah bersama-sama kita mohon ampun, bertobat kepada Tuhan Sang Halik. Semoga dosa-dosa kita diampuni, karena Innallaha Ghafurur Rahim. Kenapa kami mengajak kalian agar melihat Al-Quran dan hadis? Jelas mutlak. Karena kejadian yang hakiki, kezaliman hakiki adalah milik Allah. Karena kejadian yang hakiki adalah milik Allah yang ma'adil. Zina adalah dosa yang dilakukan oleh dua orang. Ya, zina dilakukan oleh dua orang atau lebih, laki-laki dan perempuan. Kenapa hanya laki-laki yang disalahkan? Ya, mengapa aku yang disalahkan sehingga aku terkapar di penjara ini? Kenapa hanya laki-laki yang dihukum? Padahal jelas nyata bukan kasus perkosaan. Suka sama suka. Si laki-laki dan perempuan sama-sama menikmatinya, sama-sama menggiring, menggelepar kenikmatan, bahkan minta lagi dan minta lagi. Nyaris. Al-Quran jelas menyatakan perbedaan antara anak-anak dan dewasa ketika saat akil balik. Itulah kategori laki-laki perempuan dewasa. Untuk perempuan yang sudah dewasa adalah perempuan yang sudah menstruasi atau mens atau haid dan sudah diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ilmu bahasa Indonesia pun jelas membedakan siapa itu balita, siapa itu anak-anak, siapa itu remaja, dan siapa itu dewasa. Yang tidak jelas adalah DPR yang ngantuk saat buat undang-undang, dan jaksa, hakim maupun polisi yang menghakimi aku. Apakah gadis itu masih murid SD, SMA, yang berhubungan intim terus kita bujuk dengan permen atau boneka? Apa dia terus menyerahkan anunya demi sebutir permen atau sebuah boneka? Tentu saja tidak senekat itu. Mencium pun pasti dengan tempelen, plus sekarang pun kita benges kata bangsa dari bibirnya. Ya, laki-laki ini divonis karena diduga melakukan pemerkosaan di bawah umur, sehingga dia protes. Protes pun sia-sia, karena menurut si penulis ini dia telah dihakimi, diadili oleh lingkungannya. Mari kita simak lagi kisah selanjutnya. Sedangkan hubunganku dengannya, menurutku sampai menyeretku ke penjara. Tidak seperti itu. Waktu masih pacaran lewat SMS, katakanlah umurku 70 tahun. Karena kamu, dia menjawab, seorang gadis baru 16 tahun. Mau pacaran dengan seorang nenek, kakek yang sudah tua parah. Apa mungkin? Di sini malah terbukti. Malahan si wanita itu merayuku setelah terjadi pacaran. Gadis tersebut sering mengatakan, aku seharian belum dicium. Oh, perempuan ini malah menggoda aku dan merayuku. Astagfirullah. Sehingga kita karena terus SMS bertubi-tubi akhirnya tergoda. Ya, aku sang kakek dengan seorang gadis yang bau kencur. Berpadunya dua insan laki-laki dan perempuan pastilah ditemani setan. Lalu siapakah yang harus disalahkan? Tentu kami berdua, bukan satu atau di antara kami. Ya, kami berdua mesti seharusnya menjalankan hukuman itu karena sama-sama menikmati. Kini aku tergeletak di penjara. Beruntunglah aku ketemu dengan seorang yang dipersilakan untuk melakukan pembelaan dan menulis. Lalu aku jawab pada si penulis ini, seorang wartawan boleh menulis berdasarkan fakta pengadilan dan tidak harus konfirmasi kepada si tersangka. Setelah aku nasihati demikian, seorang laki-laki yang di penjara pun mengaku, saya tidak paham tentang kode etik jurnalistik.
aku tidak paham tentang bagaimana cara menulis. Apakah wartawan tidak serta-merta melakukan konfirmasi tapi langsung menulis? Ya, saya jawab, karena fakta persidangan. Sehingga wartawan melihat di persidangan bahwa saudara telah terdakwa melakukan pelecehan dan kasus persinahan gadis di bawah umur sehingga ada di penjara. Ya, mengapa aku tidak boleh membela? Sampai sekarang aku ditahan. Nah, dalam tahanan akhirnya aku ketemu dengan seorang penulis ini, seorang narapidana yang mengaku bahwa di penjara atas ketidakadilan. Setelah di penjara, orang ini keluar dan menemui aku. Saya terus berharap akan lahir penulis-penulis baru di dalam tahanan. Karena dalam tahanan waktu terbuang sia-sia. Dari mau tidur, kemudian bangun tidur, terus bergelut dan menunggu waktu. Hanya bertemulah aku dan dia menulis pengakuan sang narapidana yang merasa tersalimi oleh pemberitaan-pemberitaan yang bombastis. Dia tidak merasa ada pembelaan sedikit pun. Lalu saya jelaskan, memang itulah fakta persidangan sehingga wartawan bisa menulis. Pertanyaan besarnya adalah mengapa yang dipenjara cuma dia, padahal sama-sama menikmati. Nah, itulah urusan persidangan. Sampai hari ini aku belum ketemu lagi dengan orang tersebut. Tapi dalam tulisan ini di Muara Pos pernah memuat pengakuan sang narapidana. Begitu tragis dan menariknya. Sahabat, jangan lupa kita simak lagi dan jangan lupa di channel Tren Tegal saat berikut. Sampai jumpa, salam kebangsaan, salam untuk Indonesia maju.